lagi flu nih, lagi musim flu, oke, kita bisa minum misalnya 500 mg untuk mencukupi kebutuhan yang sebenarnya harian kita itu hanya 90 mg. Lebih dari itu biasanya dia akan dikeluarkan lewat urin atau pipis. Nah, kalau misalnya kita kurang lemak, nah bisa aja sih kita jadi kelihatan ya sama kulitnya. tampilan kita juga Penampilan face, jadi penampilan kulit kita jadi kulit kasar, kering gitu bisa aja sih. Sekali dalam bentuk kita lihat dulu berat bersih 28 gram. Kita cocokkan, benarkah 28 gram itu dalam satu sajian? Ternyata benar, dari takaran saji satu bar itu 28 gram. Halo Mama dan Papa semua, perkenalkan aku Egy Agrina. Welcome to Pop Mama Talk. Di podcast kali ini kita akan bahas hal yang menarik terkait dengan gizi dan kesehatan tubuh. Bicara soal diet dan nutrisi selalu jadi hal yang menarik. Apalagi makin kesini banyak banget cara untuk diet, olahraga, dan juga tren pemilihan suplemen penurun berat badan. Sementara itu sebenarnya nggak bisa sembarangan kita konsumsi. Oleh karena itu, Pop Mama Talk kali ini mengundang Dr. Liliana selaku spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Halo, apa kabar dokter? Halo Mbak Egy, terima kasih. Salam kenal Mama dan Papa semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Liliana dari Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Oke dok, langsung aja ya, kita mau tanya nih, sebenarnya apa sih kebiasaan yang bisa membuat tubuh kita ini tuh ngasih sinyal kalau misalkan kita tuh kekurangan atau kelebihan asupan nutrisi? Oh, itu sebenarnya banyak sekali sinyal-sinyal. Nah, caranya kita melihat dari keseharian kita, apakah kondisi kita itu kurang fit. Misalnya kita dalam kerja seharian, apakah cepat lemas, terus kalau misal gerak sedikit langsung rasanya udah cepet kram, dan juga kalau misal kita makan rasanya aduh kok rasanya terburu-buru sekali ya, dan sekali makan gitu kondisinya banyak. Nah, Kalau misalkan kita kayak susah tidur gitu tuh dok? Nah, kalau susah tidur berarti kita harus menyesuaikan dengan irama tubuh sehari-hari. Apakah kita mungkin dari keseharian kerja itu sudah terlalu agak diperlambat untuk iramanya? Apakah kita tidurnya tuh mungkin selama ini dari jam 10, terus kita sekarang karena kondisi, nah sehabis kita pandemi kan udah kebiasaan tuh tidurnya mungkin dari jam 10 malam terus bisa sampai jam 12 atau misalnya jam 1 pagi. Nah, itu yang harus kita coba diatur kembali untuk kondisinya. Nah, karena kalau misalnya kita cukup tidur, nanti untuk besoknya tuh tubuh kita tuh akan kembali fit. Jadi istirahat itu memang cukup. Oke, jadi kita emang harus memastikan ya kalau istirahat itu emang harus cukup. Sebenarnya kan jam istirahat itu jumlahnya tuh beda-beda ya. Itu bisa dikategorisasiinnya lewat apa sih dok? Nah, Usia? benar Mbak Egy, jadi jam tubuh kita itu untuk misalnya kondisi istirahat harus disesuaikan dengan usia. Misalnya bayi baru lahir untuk tidurnya tuh biasa agak lama, bisa sampai 14 jam sehari. Tapi seiring dengan perkembangan usia, mungkin misal pas dia remaja, tidurnya mungkin cukup 8 sampai 10 jam sehari. Nah, begitu beranjak dewasa, tidur kita akan semakin singkat lagi, kurang lebih antara 6 sampai 8 jam sampai kita pada saat kita lanjut usia. Kadang-kadang 6 jam aja pun sudah cukup. Nah, tapi kita lihat dulu bagaimana pas dia bangun tidur, apakah kondisinya sudah fit. Kalau misalnya sudah fit, segar, berarti itu adalah jam istirahat yang cocok untuk dia. Oke, makanya kadang aku suka bingung ya, kayak makin kesini kok jam tidur kita kayak semakin pendek tapi kita ngerasa tetap cukup aja gitu. Jadi pengaruhnya memang sama usia juga ada gitu ya. Benar. Tidak lupa juga dari konsumsi kafein kita sehari-hari. Oh ya. Kadang-kadang kita kan bangun tidur kita rasanya capek banget, terus kita langsung minum kopi. Nah, kadang-kadang kafein itu dia bisa membantu supaya kita lebih awas. Lebih awas, kemudian kita terjaga selama keseharian. Nah, itu juga bikin kita jam istirahat kita semakin pendek karena kita biasanya terjaga terus sampai sore, sampai malam. Nah, itu hati-hati tuh kalau misalnya masih minum kopi di tengah malam gitu kan ya, makin kurang lagi tidurnya. Berarti kita harus lihat apakah dari segi usia kita udah cukup, kemudian konsumsi kafein kita, dan juga sebenarnya ada nggak sih distraksi-distraksi. Kadang-kadang kita masih ada ting tong, ada handphone datang, berarti terus ada apa lagi, Netflix kita masih nonton. Jadinya pusat tubuh kita yang mengatur yaitu otak, dia kan terjaga terus.
sehingga kita hormon adrenalin kita akan terus terpicu. Nah itulah pada saat itu kita akan terjaga terus, jangan-jangan nanti efeknya bisa aja sih durasi tidurnya kita jadi lebih singkat. Mungkin kita harus mempertimbangkan itu. Oke dok. Nah ini sekarang kita mau ngobrolin soal perencanaan makanan kita sehari-hari, termasuk kopi tadi ya. Berarti kita tuh harus tahu gitu ya kapan kita minum kopi atau kafein lainnya gitu kan. Atau juga mungkin pengaturan pola makan supaya nutrisi yang kita konsumsi tuh cukup untuk kebutuhan harian. Itu tuh sarannya apa tuh dok? Oh baik, karena kalau dari segi makanan kita banyak sekali nanti ceritanya. Tapi saya coba dulu ya, misalnya dari kafein dulu, karena kafein itu penting nih, karena kan sekarang hampir banyak setiap ya, orang ya. hampir setiap orang. Kita kan balik dari pandemi udah 3 tahun, kita balik lagi kerja untuk offline. Nah kalau misal pagi, dari penelitian itu disarankan kalau misalnya kita minum itu justru di jam yang tepat, misalnya dari jam 9, jam 10 pagi. Nah setelah itu mungkin nanti disesuaikan. Kalau misalnya masih kurang kayak kurang semangat, masih ngantuk, bisa saja sih ditambah 1 gelas lagi di sore hari. Tapi diusahakan jangan sampai malam hari tambah lagi, karena kita usahakan untuk minum kafein itu tidak lebih dari 300 mg sehari. Jadi sebenarnya 2 cangkir pun itu sudah cukup. Nah bagi mama dan papa yang ingin konsumsi kafeinnya bisa agak berkurang, kita bisa ganti dengan teh hijau ataupun misalnya teh hitam, itu juga sangat baik. Oke. Kalau misalkan untuk kebutuhan nutrisi gizi lainnya, itu kira-kira sarannya seperti apa dok? Baik, tadi kan masih belum soal makanan ya. Makanan itu banyak sekali yang bisa kita bahas, yaitu dari pengaturan jamnya. Begitu kita bangun, kita bisa coba untuk sarapan setidaknya ada 1 porsi makanan yang lengkap dari kebutuhan gizinya. Jadi kebutuhan gizi itu kita lihat dari kebutuhan gizi yang utama. Nah kita sering sebutnya sebagai makronutrien, zat gizi yang utama, mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Tidak lupa juga konsumsi air ya, kalau bisa pagi ya. Terus juga ada kandungan lainnya, misal tadi zat gizi apa lagi? Sebenarnya kita bisa lihat dari mikronutriennya, vitamin dan mineral. Nah vitamin dan mineral itu setidaknya begitu kita bangun sarapan tuh setidaknya ada vitamin C. Nah vitamin C kan kita tahu ya dari sumbernya itu dari sayur-sayuran, terus ada buah-buahan. So bisa mungkin kita cukupi dari situ. Kemudian ada misalnya vitamin D. Vitamin D dari bahan makanan sumbernya itu lauk hewani, misalnya ada telur. Kan misalnya kalau sarapan sehari-hari seneng ya ada telur goreng atau misalnya telur dadar, itu bisa ditambahkan. Terus kadang-kadang juga kita harus ada tambahan vitamin, misal E, vitamin K, kemudian yang zat gizi lainnya. Mineral juga tidak kalah penting, misalnya ada mineral yang paling tren ya pada masa pandemi itu zinc atau bahasa Indonesianya seng. Seng itu juga sama sih, dia dari lauk, misalnya lauk ikan, kadang-kadang dari daging sapi. Nah itu banyak sekali kandungan sengnya. Terus mineral, banyak sekali kalau kita bahas ya, selenium, terus juga ada misal magnesium. Nah itu juga bagus sekali kalau misal kita bisa lengkapin mulai dari sarapan. Jadi motonya itu adalah awali hari dengan sarapan. Kalau misalkan kita tidak mencukupi itu, kita ragu nih dok, mencukupi kebutuhan nutrisi dari apa yang kita makan, ya dari lauk-lauk kita atau dari sayur-sayur kita gitu ya. Nah terus kan biasanya kan sejak pandemi lagi orang tuh jadi habitnya itu minum vitamin tiap hari kan. Nah yang aku mau tanya ini, kadang tuh kita suka memperdebatkan ini nih di pertemanan. Kapan sih sebenarnya waktu terbaik minum vitamin C dan kapan waktu terbaik minum vitamin E? Oh baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Mbak Egy ya. Kapan ini ya? Karena kan vitamin itu banyak ya, dari A, B, C, D, E sampai K pun masih ada sih. Tapi sebenarnya yang paling penting itu untuk keseharian kita, untuk masa-masa pandemi ya, untuk imunitas. Tapi kita sekarang kan sudah off, tapi kita tidak lupa supaya daya tahan tubuh kita itu tetap fit. Kita bisa coba dari vitamin D. Vitamin A, D, E, K, dia adalah vitamin yang larut dalam lemak. Nah, dalam lemak artinya pada saat kita makan, misalnya makan nasi, ada campuran lauknya, kan kadang-kadang ada minyaknya ya, ada gulainya, atau ada kuah yang berminyak itu sangat bagus dikonsumsi. Vitamin D yang ada di dalam misalnya di dalam lauknya, kemudian kita setelah makan kita konsumsi lagi vitamin D ataupun vitamin E. Nah kalau untuk vitamin C dia agak lain, sebisa mungkin kita
Karena sifatnya tuh vitamin C itu adalah vitamin yang larut dalam air. Sebisa mungkin kita makannya itu misalnya ya dalam misal pagi, siang, malam itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang sih vitamin C itu dia dikemas dalam dosis tinggi. Kalau misalnya untuk vitamin C, kebutuhannya tuh harian sebenarnya cukup 90 mg. Nah, sebenarnya sih tidak ada batasan harus diminum pada saat kita sarapan kah atau misalnya minum pada saat kita makan siang ataupun makan malam. Sebenarnya sangat tergantung, tapi kita lihat lagi dari dosis dari vitamin C dari suplemen itu biasanya sih dikemas dalam dosis yang tinggi, bisa sampai 500 mg ataupun 1000 mg. Nah, itu biasanya kita sesuaikan misalnya pada saat kondisi kita sakit. Lagi flu nih, lagi musim flu, oke, kita bisa minum misalnya 500 mg untuk mencukupi kebutuhan yang sebenarnya harian kita itu hanya 90 mg. Lebih dari itu biasanya dia akan dikeluarkan lewat urin atau pipis. Nah, artinya sebenarnya vitamin C kalau misalnya kita keseharian tuh sudah makan sayur dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup itu maksudnya setidaknya ada 5 porsi sehari. 5 porsi itu kita kalikan 5 porsi kali 100 gram. Nah, misalnya dalam bentuk sayur ya, 5 kali 100 gram. Artinya kita makannya itu sudah tercukupi untuk vitamin C-nya. Nah, kalau misalnya suplemen, alangkah baiknya kalau misalnya kita sesuaikan dengan kebutuhan misalnya vitamin C pada saat kita sakit flu atau misalnya sesuatu yang butuh daya tahan tinggi, biasanya kita tambahan vitamin C. Demikian juga misalnya vitamin D. Vitamin D pada saat kita sakit COVID sebelumnya, vitamin D itu kita bisa dosisnya tinggi sekali. Kadang ada yang memberikan dosis dalam 5.000 international unit, 5.000 unit. Kadang ada juga untuk maintenance itu kita sebenarnya cukup dari 1.000 unit. Ya, karena keseharian ya untuk sehari ya, jadi bener, satu yang 1.000 itu ya. Benar, karena keseharian kita itu sebenarnya butuhnya hanya 600. Sebenarnya ya, sebenarnya hanya 600 dalam 600. kondisi sehat. Benar, gitu. 600 unit atau 15 mikrogram. Jadi sebenarnya butuhnya sedikit-sedikit, tapi kalau misalnya kondisi kita sedang tidak fit, sedang sakit, baru kita tambahkan. Jadi suplemen itu sebenarnya adalah pengganti dari vitamin dan mineral itu yang kita tidak tercukupi dari bahan makanan sumber sehari-hari. Jadi maksudnya itu sih dikemas. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban untuk begitu kita makan harus ada sesuatu vitamin dan mineral. Nah, ini juga yang sering banget diobrolin nih ya, Dok ya. Kira-kira nih kalau misalkan kita kekurangan atau kelebihan satu zat mikro atau makronutrien tadi, tapi dalam jangka panjang, itu sebenarnya apa sih yang bisa terjadi sama badan kita gitu? Oh, baik. Kita bicara dari makro dulu ya. Makro itu berarti yang besar-besar. Berarti zat gizi yang besar, karbohidrat, protein, dan lemak. Kita tahu kalau misalnya kita makan terlalu banyak karbo, pasti overweight. Overweight itu berat badan berlebih karena udah melebihi sih dari kebutuhannya itu. Misal untuk pengeluaran, biar kita untuk napas, untuk jantungnya berdetak, dan kemudian untuk kita gerak. Lebih dari itu biasanya pasti akan dia simpan sebagai cadangan karbohidrat, glikogen, dan akhirnya disimpan lagi sebagai lemak. Jadi karbohidrat kalau misal berlebih tidak bisa. Kemudian protein kalau berlebihan bagaimana? Kita sering ya kalau misalnya nge-gym pasti bilang, yuk minum sesuatu yang isinya whey protein dalam dosis yang sangat tinggi. Sekali 1 scoop bisa sampai 24 gram protein. Sesiap kalau protein itu baik sih, karena protein itu sifatnya zat pembangun. Tapi protein itu kalau berlebih, kita harus hati-hati sama fungsi ginjal kita. Apakah kita minum airnya juga cukup untuk mengimbangi? Karena kita kan dengan minum banyak air, kita banyak pipis atau buang air kecil. Di situ protein itu dari asam urea mungkin dia akan keluar. Tapi kalau kita kurang air, terus proteinnya tinggi, hati-hati fungsi ginjal kita. Karena dia metabolisme itu semuanya nanti ujung-ujungnya adalah ginjal. Kalau omega tuh masuknya kemana ya, Dok? Nutrisi apa? Nah, omega itu sangat ngetren ya. Omega itu sebenarnya dia masuk golongan dari lemak. Lemak itu nanti ada turunannya. Misalnya dari nenek moyangnya itu omega 3, terus nanti omega 6. Nanti omega 3 dan omega 6 tuh kita ada sifatnya masing-masing. Misal omega 3 itu dia bagus untuk kesehatan dari fungsi jantung, kemudian juga untuk pembuluh darah ataupun sampai ke pusat sarafnya. Tapi omega 6 juga tidak kalah penting. Jadi masing-masing tuh ada rasionya. Misalnya untuk keseharian tuh kita omega 6 itu cukup 1, nanti omega 3-nya cukup 4. Jadi omega itu sebenarnya sih
sangat bagus sih. Minyak yang sebenarnya sih ada dalam asam lemak yang kita bilang rantai ganda. Jadi rantai ganda itu kalau dari bahasa kimia ya, rantai ganda itu. Nah, intinya sih semuanya lemak itu ada yang lemak jahat dan lemak baik. Tapi sebisa mungkin kita makan yang makanan yang tinggi omega, khususnya omega 3 karena tuh sifatnya bagus sekali buat kesehatan jantung. Tapi kalau misalkan kekurangan itu bikin mood swing juga ya, katanya kekurangan omega 3. Nah, kekurangan omega 3 sebenarnya sih kita agak susah ya melihat seseorang itu apakah dia kekurangan omega 3 kita langsung nilai, oh ini kurang omega 3. Belum tentu juga sih. Tapi yang bisa kita lihat itu seseorang itu kalau misalnya dia kurang minyak atau kurang lemak, lihat aja dari kulitnya. Kulitnya kalau misalnya itu kayak kurus gitu, kayak misalnya kurang kinclong, bisa aja sih kurang lemak karena untuk di dalam sel tubuh kita itu pelindung luar tuh adalah lemak. Nah, kalau misalnya kita kurang lemak, nah bisa aja sih kita jadi kelihatan ya sama kulitnya. tampilan kita juga. Penampilan face, jadi penampilan kulit kita, jadi kulit kasar, kering gitu bisa aja sih. Jangan lupa juga lemak itu tadi dibahas vitamin A, D, E, K dia selalu bareng sama minyak buat diserap di tubuh. Jadi kalau misal lemaknya kurang, vitamin A, D, E, K itu juga nanti bisa kurang. Jadi kelihatan kulit bersisik kurang vitamin A. Terus vitamin D juga misalnya kita kurang gara-gara si lemak itu nggak ada, bisa aja sih sering sakit-sakitan. Vitamin E juga sama dari kesehatan kulit kurang kinclong. K berarti untuk masalah pembekuan darah. Bisa aja sih abis ketusuk jarum nggak berhenti gitu loh darahnya. Ya, berhentinya agak itu lama gitu. Nah, karena itu faktor pembekuan darah. Salah satunya butuh vitamin K. Jadi itu kita lihat kurang lemak bahaya juga ya. Tapi kalau kelebihan lemak bahaya juga ya. Jadi semuanya ada porsinya masing-masing sih berapa kebutuhan lemak kita sehari. Jadi kalau memang pengen tampilan kita bagus, ya kita mesti jeli lah tuh ya apa yang kita konsumsi sehari-hari. Benar. Nah ini sekarang kita mau belajar nih sama dokter Lily. Gimana sih cara ngebaca label nutrisi di kemasan gitu? Kita boleh minta ajarin ya. Boleh Mbak Egi, kita terbuka ya sama teman-teman Pop Mama. Oke, di sini ada susu dan ada camilan sehat ya, diklaimnya camilan sehat. Boleh dok? Boleh. Dijelasin dulu. Boleh. Jadi kita di sini ada satu produk tidak disebutkan namanya, satu minuman, satu adalah makanan kemasan. Kita lihat dari sini, dari judulnya itu adalah susu full cream. Full cream itu maksudnya dia dari susu sapi kemudian diolah itu ya mungkin dia tidak ada tambahan lainnya selain dari tambahan vitamin dan mineral. Tapi kita lihat full cream itu dia adalah tanpa dikurangi lemak, tidak diapa-apain, jadi asli dari susu sapinya. Nah dari situ kita lihat dari kandungan nutrisinya itu berapakah, mungkin kita bisa close up nantinya ya untuk informasi gizi. Untuk energi totalnya misalnya kita disebutkan di sini adalah 120 kalori. Nah kita lihat juga dari amount per serving. Sekali serving itu dia dalam bentuk 250 ml. Berarti satu kotak ini dia sebutkan apa adanya 250 ml mengandung 120 kalori. Kemudian juga kita lihat ke makronutrien ya, karbohidrat, protein dan lemak. Kita lihat dari pertama dulu, saya lihat dari nggak apa-apa sih dari baris pertama lemak. Lemak total berapa gram? Di sini disebutkan bahwa sekali kita minum satu kotak ini ternyata mengandung 6 gram. Nah, lemak itu kalau misalnya kita jabarin lagi ada lemak jenuh dan tidak jenuh. Di sini kebetulan dia tulisnya lemak jenuh saturated fat itu adalah 3 gram. Jadi dari 6 gram setengah itu lemak jenuh. Nah, padahal kita sebenarnya memang kalau untuk konsepnya biar misalnya menurunkan berat badan untuk diet, lemak jenuh itu harus seminimal mungkin. Untuk kesehatan tubuh sehari-hari, lemak jenuh itu kalau bisa kurang dari 7% dari untuk diet sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua adalah proteinnya. Berapa gram? Di sini disebutkan bahwa protein itu adalah 6 gram. Kita turun lagi. Karbohidrat. Nah, karena susu full cream itu biasanya dia bentuknya udah gurih, enak. Jadi sebenarnya nggak butuh tambahan gula. Jadi gula di sini adalah gula laktosa. Nah, dalam bentuk karbohidrat laktosa. Laktosa itu berarti ada pecahannya dari susu. Nah, laktosa ini
kalau laktosa itu bukan dalam bentuk gula sederhana, tapi kalau misalnya disebutkan sukrosa, sukrosa itu berarti gula pasir dari gula tebu ataupun gula aren nanti yang akan diubah menjadi sukrosa. Kalau bahasa kimianya sukrosa itu langsung nanti akan dipecah lagi, langsung menjadi glukosa lagi. Yang aman itu sukrosa atau Sebenarnya laktosa itu udah ada dalam susunya, sudah ada di dalamnya. Nah, kecuali ada susu yang khusus untuk pencernaan yang bebas laktosa, baru dia tidak ada. Oh iya, kadang ada orang yang Bener. alergi laktosa ya. Benar, artinya susu full cream ini dia tidak ada tambahan gula pasir lagi, sukrosanya. Jadi sebenarnya alami langsung dari sapi. Nah, kemudian kita lihat, tidak lupa sih, ada garamnya nggak ya? Garam itu maksudnya natriumnya. Nah, untuk susu UHT seperti ini, sebenarnya dia dikemas tidak perlu tambahan garam yang setinggi mungkin, karena susu UHT itu dia sudah dipasteurisasi, sebenarnya udah termasuk aman. Dia bukan dalam bentuk yang harus dikemas dalam jangka yang 10 tahun atau misalnya 5 tahun. Jadi sebenarnya untuk garam itu dia tidak ada tambahan garam lagi. Jadi beda ya sama susu kaleng. Nah kalau ini nih dok, ini kan tetap nih ada lemak jenuh ya. Benar. Nah sementara ini kan mungkin teman-teman yang diet konsumsi ini biasanya. Nah ini lemak jenuhnya itu 6 gram, proteinnya 6 gram. Nah ngitung kebutuhan kita per harinya tuh gimana tuh dok? Baik, terima kasih Mbak Egi. Ini kita lihat ada kemasannya nih. Kemasannya tidak disebutkan namanya, jadi masih ini kita lihat kembali ke informasi nilai gizi. Sekali dalam bentuk, kita lihat dulu berat bersih 28 gram. Kita cocokkan, benarkah 28 gram itu dalam satu sajian? Ternyata benar, dari takaran saji satu bar itu 28 gram. Jadi artinya sekali kita makan ini semuanya total energinya adalah 150 kalori. Tapi kita nggak cuma hitung-hitung kalori doang sih. Sesi kita ingin tahu lemak itu seberapa, proteinnya seberapa, karbohidrat itu berapa. Nah, lemak total 10 gram, kolesterolnya 15 mg. Nah, ini kolesterol ya, untuk misalnya yang ada masalah kolesterol, berarti makanan kemasan seperti ini kita harus diperhatikan dulu. Kemudian untuk lemak jenuh 6 gram. Artinya kalau misalnya untuk dalam konsepnya kita ingin diet, kita harus lihat dulu lemak jenuh ini ada loh 6 gram di dalam satu bar makanan kemasan ini. Nah, kemudian untuk proteinnya 6 gram. Protein 6 gram itu sebenarnya baik, karena baik itu artinya dia ada dari misalnya dari tepung terigu yang ada di dalamnya, kemudian ada telur, kemudian ada kacang-kacangan. Disitulah dikemas dalam bentuk satu protein 6 gram dalam satu bar ini. Kemudian karbohidrat total 8 gram. Tapi kita lihat seratnya ada 3 gram, serat itu bagus. Kemudian gulanya itu adalah 2 gram. Nah, kalau gula itu sebenarnya kita pertimbangan gula 2 gram, artinya kalaupun misalnya ada yang masalah gula darah, tapi masih belum sampai ke tahap diabetes, sebenarnya masih bisa makan 1 bar aja sehari, karena gula di sini 2 gram. Artinya dia masih minimal. Dari Kemenkes kan kita sudah ada ya, kira-kira dalam sehari itu setidaknya kita jangan lewat dari 50 gram gula. Jadi kalau misalnya 2 gram kita jumlahkan dalam keseharian mungkin masih minimal. Nah, sebisa mungkin kita cukup 1 aja untuk sehari kalau misalnya ada mama dan papa yang bermasalah dengan gula darah. Kemudian kita lihat lagi dari garam. Nah, untuk makanan kemasan itu selalu kita harus perhatikan dari kandungan natrium atau garamnya. Di sini 105 gram. Nah, 105 mg dalam keseharian kita itu sebenarnya sebisa mungkin kita di bawah dari 2400 mg. Itu setara dengan 1 sendok teh garam. Jadi itu memang untuk kebutuhan sehari ya. Untuk kebutuhan sehari. Artinya kita harus awasin jangan terlalu banyak. Ini artinya bukan artinya dilarang, tapi kalau misalnya kita makan hanya sebagai snack atau selingan, misalnya pas kita pagi jam 9 atau pas kita jam 5 sore atau jam 4 sore gitu ya, pas pulang kantor, hanya untuk sebagai snack aja. Artinya kita tidak bisa lebih dari 2 ataupun misalnya sampai 10 gitu, karena kita harus berhati-hati sama kandungan natriumnya, sama kandungan gulanya, dan untuk kesehariannya tuh yang paling penting tuh dari kandungan lemaknya. Kadang-kadang sih kita lihat ada produk yang gulanya sedikit tapi lemaknya tinggi, atau sesuatu produk yang non-fat, tidak ada lemaknya sama sekali tapi rasanya tidak enak, makanya dari produsen atau dari pabrik dia tambahkan gula.
atau sedikit perasa stroberi atau coklat atau apa yang harus ditambahkan lagi gula pasirnya. Nah itu mungkin harus kita pertimbangkan proteinnya dulu atau lemaknya dulu atau karbohidratnya dulu. Jadi banyak sekali ya yang harus kita pertimbangkan. Oke, berarti itu dia yang harus kita perhatiin banget ya. Ya tergantung sama kondisi kita juga masing-masing berarti ya. Cuman kalau untuk lagi dalam kondisi diet gitu ya, mungkin gula tadi itu juga penting, lemak itu juga penting, dan natrium ya. Benar. Itu dia mama yang harus kita perhatikan dalam keadaan sedang berdiet gitu. Oh iya, ini Tiffany Plate itu sesuatu ternyata tuh dari seorang Instagramer gitu ya atau YouTuber gitu, dari Tiffany Elizabeth. Jadi tuh dia prinsip diet itu sebenarnya lebih ke raw diet atau diet yang mentah. Apapun makanan itu yang mentah, misal brokoli mentah atau wortel mentah atau misal dibarengi dengan porsi buah-buahan yang jumlah banyak. Kalau kita lihat sih, ini bagus banget ya, seratnya pasti tinggi loh. Kayak misalnya kita makanan Sunda itu kita pasti ada karedok, sesuatu yang makan yang lalapan gitu ya, pasti rasanya sehat sekali. Tapi kita harus lihat selain dari itu ada masalah nggak ya? Ada sih, kalau misalnya kita makan pelan-pelan, kemudian kita secara mindful eating, makan kita itu oke, kita sekarang lagi makan lauk, kita makan sayurnya, dan sekarang kita terakhir makan nasinya atau kentangnya. Nah itu bisa, kita makan satu piring, mudah-mudahan sih bisa kenyang, efeknya itu bisa bertahan lama, bisa sampai 3 jam.